Nggih, sebentar kalah. Oke, jadi langsung aja ya Kak untuk soal pertama. Oke. Apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun telepon. Apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Ya, yang pertama kan sudah kita konfirmasi bahwa user tersebut tidak ada konfirmasi ya. Udah di-keep 3 hari tanpa konfirmasi dan tanpa DP, maka kita jual ke customer yang mau barang tersebut. Oke, kalau saat dikonfirmasi ulang itu customer-nya ngasih kepastian gimana Kak? Ya kita sesuai dengan SOP, jika dalam 3 hari tidak mengambil barang dan juga tidak melakukan DP untuk mengkeep barang, maka kita bisa melakukan menjual barang tersebut ke customer lain yang pas membeli. Oke, lanjut soal kedua. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikannya dalam kondisi lecet, sebagai seorang staf gudang apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Yang pertama kita konfirmasi lagi ke promotor kenapa bisa terjadi lecet pada unit tersebut. Yang kedua kita laporkan ke store manager untuk tindakan selanjutnya dan bisa juga kita laporkan ke tim pusat bahwa barang yang kita kasihkan di awal itu demo dalam kondisi bagus, tapi setelah dipinjam promotor barang tersebut terjadi lecet atau gores di handphone tersebut. Sebenarnya di awal kita harus kalau dari pengalaman, jika ada customer meminjam barang dari toko, kita harus melakukan perjanjian apabila kondisi barang yang dikembalikan terjadi kerusakan atau yang tidak seperti semula, maka itu harus bertanggung jawab dari tim promotor. Oke, lanjut soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Oke, yang pertama kita harus cek dulu apakah stok itu barang, kita cek dulu apakah itu barang gift atau bukan, bisa melalui inventory audit report atau melalui serial number transaction report. Dan itu kita konfirmasi ke tim MP juga bahwa itu stok gift atau bukan. Yang kedua kita cek juga apakah ada inputan atau ada inputan yang belum terinput di sistem. Dan jangan lupa kita konfirmasi juga ke tim MP terkait untuk barang tersebut, dan juga untuk jika memang ada selisih kita konfirmasi ke tim akunting untuk tindakan selanjutnya. Oke, lanjut soal berikutnya. Seorang customer ingin membeli handphone namun ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendp unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari customer tersebut? Oke, jika ada customer ingin membeli handphone di esok hari dan dia melakukan uang muka di hari ini, maka kita melakukan proses sistem SAP yang namanya ARDP atau AR down payment. Jadi uang user kita terimakan, kita jadikan ARDP agar bisa disetorkan. Yang kedua, untuk barang user tadi yang mau di-keep, kita harus pindahkan atau kita pisahkan dan kita ITR, kita pindahkan gudang ke gudang cap. Oke, lanjut soal terakhir. Jika SM meminta barang untuk di-COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Oke, jika jika kita ingin melakukan COD, maka kita input dulu di R, kita harus melakukan penginputan dulu sebelum melakukan COD. Yang kedua, kita pastikan dulu tipe apa yang akan di COD dan di handphone dan lain-lain. Yang kedua, jika kita ini maksudnya juga yang COD dari tim toko dan promotor ya Bang ya, untuk softwarenya. Yang COD tim toko sama promotor ya. Ini. Halo, bisa diulang Kak? Suaranya kurang jelas. Tadi ini soalnya untuk proses COD-nya Kak Bang. Ya Kak.
Untuk ini soal yang nomor terakhir, itu proses COD-nya kah? Inggih. Boleh Bang, ulang tadi kurang jelas soalnya. Oke, tadi jika SM meminta barang untuk di-COD-kan, apa yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Oke, jika SM meminta kita untuk COD-kan barang, kita konfirmasi lagi dengan store manager untuk tipe apa yang akan di-COD-kan. Yang kedua, kita harus input dulu barang itu ke AR, atau kita input di sistem tab melalui AR sebelum melakukan COD. Yang ketiga, jikanya user itu COD-nya transfer dulu, melakukan transfer dari sana, kita pastikan uang yang dari transfer itu sudah masuk ke rekening perusahaan. Bisa melalui, jika melalui QRIS, kita melalui sistem QRIS. Jika melalui transfer, kita cek dari mutasi, atau jikanya di mutasi belum muncul, bisa kita konfirmasi ke tim finance, ke DD, apakah uang itu udah masuk atau belum. Jika melalui COD duitnya cash, kita terimakan saat penyerahan barang. Dan jangan lupa untuk pakai romping COD dan melakukan video COD seperti biasa dan upload di Terabox. Oke, jadi untuk tesnya sudah selesai ya Kak, dan untuk jawabannya itu sudah benar aja semua, paling menambahkan nomor 2 yang soal demo tadi, itu paling ketinggalan, yaitu memastikan adanya tanda terima barang antar gudang dan promotor. Itu aja sih Kak, sisanya benar aja. Gimana tadi Ulun bilang kan, biasanya kalau dari promotor ada minjam barang, biasanya kita ada perjanjian di awal bahwa jika ada sesuatu terjadi, kita jadi promotor tanggung jawab gitu. Nah, jadi Kak, sebelum ada jawab itu Kak tadi. Ya, nanti ulun cek lagi di recordnya. Oke, siap Bang. Oke, jadi untuk tesnya sudah selesai, mungkin ada yang mau ditanyakan Kak? Kalau untuk jawaban lainnya sudah benar aja sih. Oke, siap. Aman Bang. Oke, jadi tesnya sudah selesai ya Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Mari.